Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi KTSP. Jadi teman-teman seharusnya udah pernah dengar nih apa itu KTSP dan kenapa kita membahasnya. Jadi KTSP adalah kelompok huruf yang digunakan dalam sebuah kata apabila huruf-huruf ini berada di awal sebuah kata dan didahului oleh imbuhan me atau pe, maka kata-kata tersebut luruh. Misalnya, kecil. Imbuhan me dengan kata kecil dengan huruf awalan K diikuti oleh vokal, maka dia luruh menjadi mengecil. Ya, jadi mengecil. Kalau misalnya imbuhan pe ditambah kecil, dia perlu akhiran lagi nih, pe kecil dan an misalnya. Maka katanya akan menjadi pengecilan. Jadi ternyata kalau ada unsur-unsur dari awalan huruf yang bertemu imbuhan, itu ada huruf K, T, S, dan P, hanya pada imbuhan me dan pe ya teman-teman ya. Jadi imbuhan me dan pe. Imbuhan lainnya tidak terpengaruh. Jadi kalau misalnya di, terus ada kata kecil, dan an, dan kan teman-teman ya, maka bukan berarti menjadi dingecilkan. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak luruh. Dia hanya luruh apabila bertemu dengan imbuhan me dan pe. Imbuhan ter, ber, se, ke, dan di itu tidak ikut meluruhkan kata yang mengikutinya. Hanya pada imbuhan me dan pe saja. Baik, selanjutnya kita coba cek syarat dari sebuah imbuhan. Jadi imbuhan itu, di sini ada pertanyaan, mempertanggungjawabkan atau memertanggungjawabkan. Nah, ayo. Jadi yang benar yang mana nih? Apakah yang atas atau yang bawah? Nanti kita coba jawab ya. Lalu huruf KTSP melebur ketika bertemu imbuhan. Seperti yang tadi sudah aku contohkan, huruf K, T, S, P, dia melebur kalau bertemu imbuhan, tapi imbuhan me dan pe saja. Misal kalau tadi contohnya baru K aja, misalnya tadi menua atau penuaan. Lalu kita coba lagi yang S. Misalnya menyukai. Kata dasarnya kan suka. Lalu penyuka. Kata dasarnya juga sama, suka. Tapi karena bertemu imbuhan me dan pe, dia luruh menjadi suka. Lalu bagaimana dengan yang P? Misalnya pukul, jadinya memukul. Lalu untuk yang pe, imbuhan pe, maka berarti pemukulan. Seperti itu teman-teman. Jadi meluruh dan menjadi satu dengan imbuhannya. Lalu untuk syarat selanjutnya adalah dia tidak boleh diikuti oleh konsonan juga.
Misal katanya adalah syarat. Syarat, kan dia masuk nih ke syarat sebelumnya, yaitu dia berawalan huruf S. Ini huruf S. Tapi setelah huruf S ternyata ada konsonan lainnya, ada huruf Y. Apakah bisa? Gimana tidak, teman-teman? Misalnya bukan penyaratan, tapi tetap persyaratan. Persyaratan. Terus kalau misalnya bukan menyaratkan, tapi mensyaratkan. Jadi, kalau ada huruf K, T, S, dan P yang bertemu dengan yang diikuti oleh huruf konsonan, ya teman-teman, konsonan apapun itu, dia tidak luruh dengan imbuhan me dan pe. Dengan imbuhan apapun tidak luruh. Jadi harus setelah KTSP diikuti oleh vokal. Kalau konsonan tidak, maka batal luruhannya. Misalnya lagi contohnya katanya provokasi. Terus untuk yang K adalah kritik. Untuk yang S misalnya tadi syarat. Untuk yang T, tragedi misalnya. Tragedi. Nah, ini tidak bisa luruh dalam sebuah imbuhan apapun itu. Oke. Lalu syarat yang kedua adalah tidak berlaku pada imbuhan yang bertumpuk. Nah, ini adalah apa yang kita bahas pada pertanyaan pertama ini. Imbuhan yang bertumpuk itu yang bagaimana? Kita kan tahu ada imbuhan 7 di awal ya, teman-teman. Ada me, ber, dan sebagainya. Apabila dalam suatu pembentukan kata di awalnya itu diikuti oleh 2 imbuhan, misalnya berter, lalu mepe, lalu juga berse, lalu seter. Nah, itu kan imbuhan-imbuhan yang memang digunakan di awal, namun mereka digunakan secara berdampingan. Dalam hal ini contohnya, mempertanggungjawabkan atau memertanggungjawabkan, ini mana kata dasarnya? Kata dasarnya adalah tanggung dan jawab. Tanggung adalah suatu kata tunggal, jawab adalah kata tunggal lainnya. Maka imbuhannya kalau kita bedah adalah imbuhan me, ditambah imbuhan pe, ditambah tanggung, ditambah jawab, dan diakhiri imbuhan kan. Nah, apabila huruf P di sini adalah sebuah imbuhan lainnya, maka dia tidak luruh. Luruhnya hanya pada kata dasar. Imbuhan tidak luruh. Kalau seperti ini kan artinya imbuhannya double, imbuhannya 2 di awal. Ketika imbuhannya 2, maka seperti syarat terakhir ini, dia tidak berlaku peluruhannya. Jadi tetap. Maka opsi pada jawaban di bawah ini, teman-teman, jawaban yang benar itu adalah mempertanggungjawabkan, bukan memertanggungjawabkan. Karena yang bawah ini meluruhkan imbuhannya, sedangkan imbuhan itu tidak luruh. Yang luruh hanya kata dasarnya saja, teman-teman. Oke, kita cek ke bawah ya. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan tadi materi makna imbuhan. Jadi di sini ada imbuhan ke-an pada kata kesalahan, imbuhan ke-an pada kata kesehatan. Pada kata kesalahan, di sini imbuhannya ke, akhirannya an. Terus maknanya apa berarti? Maknanya adalah sesuatu kondisi ya teman-teman ya, kondisi. Jadi sesuatu yang dialami. Kalau misalnya ketinggalan ini tidak sengaja. Kalau misalnya keseimbangan ini masih masuk, lalu ketinggian ini adalah terlalu tinggi, kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki, lalu baju kecil itu adalah perbandingan. Maka yang benar adalah yang B. Lalu untuk opsi kedua, kesehatan bermakna kondisi atau konsep, lalu kelautan bermakna konsep, kepulauan jumlah, kekecilan ukuran,
bukan dilaksanakan, ini kediaman, lokasi, lalu kesejahteraan adalah konsep. Bukan konsep, kesejahteraan itu adalah sesuatu yang dialami, teman-teman. Jadi, yang benar untuk opsi jawabannya ini adalah yang A, teman-teman. Baik, yang A. Baik, teman-teman. Sekian untuk materi dari imbuhan KTSP. Semoga teman-teman paham materinya ya. Terima kasih.